Shalom sahabat-sahabat Kristus. Puji Tuhan dapat bersama kembali dengan saya Lisa Yovita. Khotbah singkat saya ini bertema yang harus dilakukan di saat sedang khawatir. Apabila kini saudara sedang khawatir, maka firman Tuhan ini sangatlah cocok buat Anda. Don Joseph Gui di dalam bukunya berkata bahwa 85% semua yang dikhawatirkan orang tidak pernah terjadi, dan dari 15% ketakutan orang yang akhirnya terjadi, ternyata semuanya itu dapat diselesaikan dengan sangat baik. Mengapa? Karena semua masalah ada kuncinya, semua masalah ada jalan keluarnya, semua ketakutan baru ada di dalam pikiran. Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Sebenarnya, kekhawatiran dan ketakutan adalah hal wajar dan manusiawi, yaitu supaya kita tahu bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan selain Tuhan saja. Tetapi sangat salah bila kekhawatiran itu menguasai diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan pada waktu kita khawatir? Pada saat kita khawatir, jangan kita justru menjadi pasif dan hanya memikirkan kekhawatiran dan ketakutan tersebut, dan akhirnya tidak berani berbuat apapun. Tetapi yang pertama yang kita lakukan, tentu saja kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah justru karena saudara khawatir, saudara mulai mencari jalan keluarnya. Supaya apa yang saudara khawatirkan tidak terjadi, atau kalau yang saudara khawatirkan itu terjadi, saudara sudah harus tahu bagaimana keluar dari masalah tersebut. Contoh ke-1, kalau saudara khawatir akan masa depan, maka yang harus dilakukan adalah persiapkan masa depan saudara mulai dari sekarang. Maka bekerja keraslah saat ini untuk mempersiapkan masa depan saudara. Saudara bekerja keras dan lakukan ini dengan cara menabung, supaya saudara bisa cukup modal untuk investasi, sehingga saudara dapat mempersiapkan dana pensiun saudara sejak dini. Contoh kedua, kalau saudara khawatir tidak akan mendapatkan jodoh, maka saat inilah saudara mencari solusinya, yaitu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mulai belajar memperbaiki diri, mulai mengembangkan kepribadian yang baik. Saudara mulai belajar bagaimana berdandan, juga mulai memperluas pergaulan saudara, mulai membangun pekerjaan saudara, karena seorang pria yang mapan lebih seksi daripada seorang pria yang tampan. Demikian juga wanita yang bekerja atau dia bisa mengembangkan sebuah usaha di dalam hidupnya terlihat lebih cerdas, menarik, dan mahal daripada wanita yang pengangguran. Kalau saudara takut gagal di masa depan, saudara takut gagal di dalam kehidupan, maka saudara harus mencari solusinya dan mempersiapkannya mulai hari ini. Contoh yang lainnya adalah saudara mulai mengembangkan skill saudara, yaitu saudara mulai memperlengkapi diri, mulai banyak belajar, mulai mengikuti banyak pelatihan, mulai mengikuti seminar. Saudara mulai mengembangkan diri saudara, bergaul dengan orang-orang yang berhasil, bergaul dengan orang-orang yang cerdas, sehingga saudara sudah mempersiapkan kehidupan saudara mulai hari ini. Itu sebabnya ada quote yang berkata, orang yang gagal merencanakan hidupnya, dia merencanakannya sendiri untuk gagal. Jadi setiap ketakutan harus diatasi dengan mempersiapkan. Jangan membuat ketakutan kita itu justru membuat kita pasif, cari aman, dan kemudian hanya sibuk merenungkan nasib. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran itu justru harus membuat kita dapat mencari solusi dan mulai mempersiapkannya dari sekarang, sehingga kalau toh apa yang kita khawatirkan itu terjadi, kita sudah punya jalan keluar. Yuk, saya akan berdoa buat sahabat sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa supaya tidak ada lagi rasa khawatir dalam setiap kami yang sudah mendengar dan menerima sharing firman dalam khotbah pagi hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6, yang akan selalu menguatkan kami semuanya. Terima kasih untuk pengetahuan, hikmat, marifat yang telah kami terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati.